Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Sifar Zeta. Di video kali ini kita akan membahas tentang firewall NAT ya teman-teman. Yang pertama itu ada NAT Masquerade ya teman-teman. Jadi NAT itu adalah Network Address Translation, yang artinya mentranslate IP address. Nah, di dalam NAT itu ada dua macam, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Di SRC NAT, action yang biasa dipakai adalah Masquerade dan SRC NAT. Nah, Masquerade itu mentranslate banyak IP private menjadi satu IP dynamic. Nah, kalau sedangkan SRC NAT yaitu mentranslate banyak IP private menjadi satu IP static. Kita coba salah satu yang sudah kita buat ya di firewall NAT. Di situ generalnya ada SRC NAT, bagian chainnya ada SRC NAT dan DST NAT. Nah, kalau kita klik yang action, di situ milik struktur yang aktif menggunakan chain Masquerade, yaitu mentranslate banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Di situ juga ada yang SRC NAT, yaitu untuk ketika IP DHCP klien kita static. Sebelumnya kita sudah bahas tentang NAT Masquerade, sekarang kita bahas tentang SRC NAT. Untuk chain, SRC NAT itu artinya jika memiliki IP publik statik. Di sini misal memiliki IP publik /29 yang jumlahnya IP-nya 8, kemudian dikurangi 2 untuk network dan broadcast. IP yang kita bisa gunakan yaitu 6, lalu satu IP kita pakai untuk ESP. Misalkan IP-nya 10.0.137.139 itu adalah IP SP, jadi masih ada 5 IP yang kita pakai. Kita pakai IP statik misalkan yaitu 10.0.137.140 dan seterusnya. Kita pergi ke Winbox dan misalkan kita memiliki IP public baru yaitu 10.137.140, slice-nya 24. Interface-nya kita arahkan ke ISP yaitu Ether 1. Di situ kita sudah memiliki IP public static. Sekarang kita coba tambah lagi yaitu 10.0.137.141/24. Terus kita kopikan saja biar cepat, 142. Copy lagi 10.0.137.143, lagi 144. Nah, itu tuh semua memiliki 5 IP public. Jika kita pakai yang Masquerade, artinya kita akan mentranslate banyak IP private menjadi salah satu dari 5 IP public yang tadi kita buat. Misalkan kita pakai Masquerade. Jadi MikroTik akan membaca dan mentranslate IP private jadi IP public. Jika kita internetan menggunakan IP public 142, kita pakai chain SRC NAT. Tuh addressnya kita isikan IP yang ingin kita pakai yaitu 10.0.137.142. Sekarang kita coba di komputernya. Kita lakukan ping ke 8888 di PC 1. Di situ bisa langsung di ping. Nah, di situ bisa ya teman-teman. Kemudian kita cek juga di PC 2.
Di situ juga terhubung ya. Kita cek juga di PC3. Show IP DHCP, ping ke 8888. Nah, di situ juga terhubung ya teman-teman. Lakukan ping 888 juga, 88 di server juga. Di situ juga bisa terhubung. Terakhir kita ping di Ubuntu kita. Di Ubuntu kita juga ping ke 8888. Situ juga berhasil ya teman-teman. Jadi nanti misalkan yang bisa terhubung hanya PC 1, itu kalian bisa drop ya yang bagian firewall rulesnya di drop terlebih dahulu supaya bisa semuanya terhubung. Selanjutnya kita bahas tentang DSTNet. Chain DSTNet, action yang sering dipakai adalah DSTNet dan redirect. Kita bahas DSTNet dahulu, yaitu mentranslate IP destinationnya. Terus contoh misalkan kita memiliki Ubuntu yang sudah terinstall web server. Nah, web server ini akan masuk pada IP private yaitu 10.0.137.124. Itu IP pada Ubuntu-nya. Nah, itu 10.0.137.124. Artinya jika misal memiliki laptop kita ganti namanya menjadi laptop. Di situ ketika laptop ingin melakukan akses ke Mikrotik, maka akan diarahkan ke web server. Misalkan untuk di laptop itu DST-nya yaitu IP Mikrotik. Di situ 10.0.137.139. Lalu laptop ingin akses ke Mikrotik. Maka ketika sudah setting DSTNet akan diarahkan ke web server. Jadi nanti destination laptop berubah jadi IP web server yaitu 10.0.137.124. Sekarang kita coba langsung setting. Masuk ke firewall NAT, klik plus. Di situ chainnya DSR CNAT dan DSTNet. Kita pilih yang DSTNet. DST-nya kita arahkan ke IP public Mikrotik yaitu 10.0.137.139. Untuk protokolnya yang kita gunakan adalah TCP karena web server menggunakan TCP. Untuk DST portnya kita isi 8181 mohon maaf. Terus masuk ke bagian action dan pilih DSTNet. Tuh addressnya kita arahkan ke IP web server yaitu 10.0.137.124.
portnya kita isi 80 karena web server menggunakan protokol HTTP. Kita coba cek kembali ya. Di situ action yang kita pakai adalah DSNet, tuh addressnya yaitu IP web server, dan generalnya DSNet. Kita lanjut konfigurasi DNS. Untuk konfigurasi DNS, server masuk ke Winbox-nya, pergi ke IP, lalu DNS. Centang yang allow remote request di situ masih biru. Jika kita apply, artinya kita sudah melakukan DNS. Untuk melakukan setting DNS server, kita tinggal melakukan checklist pada allow remote request, yang artinya DNS kita sudah jalan. Jika kita ingin server dan Ubuntu menjadi server, untuk membuat domainnya kita setting di Winbox, klik static, klik plus, lalu masukkan namanya server mydomain.com, lalu IP address kita masukkan IP server yaitu 192.168.1.2. Kita cek di server show IP, dan disitu 1.2 benar, lalu apply dan oke. Terus kita klik tambah lagi, masukkan namanya ubuntu mydomain.com. IP-nya yaitu IP Ubuntu 1.10.137.124. Kita coba cek lagi IP A. Nah, di situ 10.0.137.124. Apply lalu oke. Sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita coba langsung uji di PC1. Di situ DNS-nya show IP, DNS-nya masih 888. Nah, itu kebetulan saya sudah ada, ketik IP DNS-nya sudah muncul. Kita coba ping ke server mydomain.com. Di situ kita bisa ping ya, atau sudah bisa terhubung. Yang Ubuntu juga ping ubuntu mydomain.com. Di situ juga berhasil ya, teman-teman. Untuk konfigurasi DNS segitu dulu. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi DNS pada Mikrotik. Sekarang kita bahas tentang action yang redirect. Waktu itu sudah DNS NAT ya, paket yang nanti akan diarahkan keluar dari router. Sekarang kita akan membahas tentang yang redirect ya, teman-teman, yaitu paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Jadi misalkan kita memiliki DNS server 888, ketika ingin akses pada ping lokal akses, nanti bisa menggunakan 8888. Kita buka Winbox. Di situ kita sudah buat DNS-nya ya. Kita masuk ke firewall.net. Untuk chain-nya kita ganti menjadi DSTnet. DST address-nya kita isi 8888. Protokolnya UDP dan DST portnya 53 karena akan mencoba untuk akses DNS. Action-nya kita ganti menjadi redirect. To portnya kita isi 53. Coba kita lihat lagi chain-nya yaitu DSTnet, DST-nya 88, portnya UDP dan DST portnya 53. Klik OK. Kita coba buktikan di PC1. Show IP. Di PC1 sudah masuk IP DNS dari Mikrotik, maka nanti akan berhasil. Tapi ketika kita tidak mempunyai IP dari Mikrotik, maka tidak akan berhasil.
Jadi redirect itu bisa melakukan ping ke server lokal kita menggunakan IP 888 tanpa menggunakan IP DNS MikroTik. Sekian pembahasan tentang NAT di redirect. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.